Bu, bantu aku Bu, harimau Bu. Ada harimau nih. Kita masukin nggak guys? Aisar ke dalam kandang. Takut aku bro. Ya Allah bro. Astagfirullah. Mana nih? Mau masuk apa nggak bro? Masuklah. Masuk ayo, ya. Masuk ya. Aisar tanpa Fuji bagaimanakah karirnya di negara Indonesia? Apakah mengalami penurunan? Ataukah stay saja? Ataukah tetap akan ada kenaikan? Nah, kalau dilihat dari aura yang terpancar dari energinya Aisar, di mana Aisar ini orangnya aktif, pikirannya selalu berpikir, nggak ada diemnya, juga jahilnya, lucunya, dan lain sebagainya. Itu membuat orang tuh menjadi kangen untuk melihat, selalu melihat, mengikuti apa yang dikontenkan oleh Aisar. Nah, tentunya di sini memiliki nilai plus karena seorang entertain juga harus seperti Aisar seperti ini. Tidak membosankan, welcome pada rakyat jelata, membumi, nggak sombong. Apalagi kontennya berbagi. Kalau saya lihat berbaginya tulus di sini. Jadi dia ini baiknya luar dalam membagi rezekinya buat orang-orang yang membutuhkan. Kan kadang-kadang ada seorang konten kreator yang YouTube-nya temanya berbagi, tapi kenyataannya dalam rumah tangganya pelit sama istrinya. Itu kan juga ada. Tapi kalau Aisar ini orangnya sangat-sangat welcome, juga sangat tulus dalam berbagi. Dan dia juga seseorang yang agamis, seseorang yang spiritual, ada bakat-bakat ke arah sana. Makanya nggak heran kalau dia ikut uji nyali, kemudian yang ada kaitannya dengan kemanusiaan, karena memang jiwanya itu sudah ada di dalam dirinya hal-hal yang semacam itu. Baiklah, kita kembali ke prediksinya Aisar. Bagaimanakah karir Aisar di negara Indonesia? Semoga bisa sukses. Ada 6 cangkir. 6 cangkir, ada orang dari masa lalu yang selalu dikait-kaitkan. Bisa jadi Fuji selalu dikait-kaitkan di dalam karirnya, di dalam perjalanan hidup Aisar di sini. Dan dengan adanya terkaitan dengan Fuji, itu juga membantu meningkatkan nama Aisar di negara Indonesia. Itu tidak bisa kita pungkiri loh. Aisar dikenal ini karena pintu pembukanya dari Fuji. Memang dulu-dulu Aisar sudah konten-konten ya, tapi hampir tidak semuanya mengenal Aisar. Hanya sebagian saja. Tapi setelah dia tinju dengan Fadli, kemudian nyebut-nyebut nama Fuji, barulah kita ini melek, anak ini kok lucu ya. Anak ini kok bahagia pembawaannya ya. Dan itu membuat kita menjadi suka kepadanya. Apalagi juga nama Fuji ke bawah. Pintu pembukanya di situ mengapa dia sampai dikenal di Indonesia. Selanjutnya, ada simbol Ratu Cangkir seperti yang saya bilang tadi. Ada kaitannya dengan nama Fuji di sini sampai dia menjadi trending topik, menjadi dikenal, dan itu nggak bisa dipungkiri loh ya. Orang dari masa lalu, cirinya adalah sosok perempuan yang disimbolkan Ratu Cangkir. Ratu itu tertinggi ya, kedudukan tertinggi yang artinya memiliki status sosial yang tinggi, dan orang ini jadi jadi pintu pembuka dari karirnya Aisar di negara Indonesia. Ada konflik di sini, tapi sayangnya di karirnya Aisar di negara Indonesia ini juga ada konflik loh ya. Jadi Aisar juga harus hati-hati. Apakah konflik ini terkait dari pro kontra antara Fuji dengan Aisar? Karena nggak bisa dipungkiri loh ya beritanya. Ada yang bilang Aisar panjat sosial, Aisar pansos, Aisar manfaati Fuji, dan lain sebagainya. Dan ini membuat adanya gesekan-gesekan di dalam karirnya Aisar, dan itu juga ada pengaruhnya juga untuk Aisar. Jadi dia juga serba salah kepada Fuji tentunya. Ada 5 pedang.
Aisyah, hati-hati dengan circle pertemananmu di negara Indonesia. Kamu ini orangnya terlalu baik, terlalu supel, dan kamu tidak menfilter siapa saja yang bisa kamu terima sebagai teman. Nah, ini bisa bahaya loh kalau kamu semua orang kamu rangkul sebagai teman, karena yang namanya orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Di sini harus hati-hati karena circle dari pertemananmu bisa pada akhirnya membuat kamu menjadi kerepotan nantinya. Ada upaya menusukmu dari belakang, ada upaya untuk menjegal karirmu di negara Indonesia ini. Dan sebenarnya ini juga sudah terjadi loh tanda-tandanya kemarin itu kan ya, yang Bunga, kemudian juga yang namanya Ayu meng-up di media sosial terkait dari perbuatan Aisyah kepadanya. Dan di sini ada kaitannya dengan circle pertemanan. Semoga kedepannya Aisyah tetap hati-hati di sini ya. Ada ratu bawa pedang. Ratu bawa pedang ini ada kaitannya dengan Fuji. Fuji sebagai pintu pembuka terkenalnya Aisyah di negara Indonesia. Tapi kemudian Fuji juga agak menarik diri dari kedekatannya dengan Aisyah. Yang dilambangkan simbol ratu bawa pedang. Ini berusaha menarik diri atau berusaha tidak terlalu dekat kepada Aisyah. Dan ini membuat Aisyah menjadi kepikiran teman-teman. Seperti yang saya prediksi kemarin, Aisyah ini memang menyukai Fuji. Tapi setelah ada gonjang-ganjeng, dia yang dibilang manfaati Fuji, dia pansos, kemudian kakaknya Fuji bilang, tidak ada lagi yang bisa memanfaatkan adik gue. Tentunya hal ini juga merupakan sindiran untuk Aisyah. Makanya di sini Aisyah terkait dengan Fuji ini gundah gulana pikirannya. Serba salah dia. Kalau ada yang tanya gimana kabarnya Fuji dan lain sebagainya, dia pakewoh dalam menjawab. Nah ini loh ya, ada simbol 9 pedang. Simbol seseorang yang stres kepikiran di malam hari saat dia tidur. Saya ambil 3 kartu lagi untuk perjalanan karir Aisyah di negara Indonesia. Ada simbol Ratu Tongkat. Nah, Ratu Tongkat ini sosok wanita yang tegas di sini. Apakah ini Fuji? Bisa ya, juga bisa orang lain. Karena simbol-simbol ini multi tafsir ya teman-teman, bisa diartikan yang intinya ya, intinya seseorang wanita yang memiliki ketegasan dan memiliki karir yang bagus di sini. Wish Counselor, oh ini ada kaitannya dengan Fuji. Nah ini sepertinya prediksi ini hampir sama dengan prediksi saya kemarin. Setelah menghadapi kayak kepikiran, tertekan, sampai nggak bisa tidur terkait permasalahannya di media sosial yang dikait-kaitkan dengan dia pansos Fuji, dia manfaati Fuji. Nah disinilah dia sangat hati-hati dalam menyikapi kedekatannya dengan Fuji. Nah tentunya dengan kehati-hatian ini juga membuat jadi salah satu penggambar hubungannya dia dengan Fuji. Karena dari Fuji juga ada upaya untuk tidak terlalu dekat dengan Aisyah. Dari Aisyah sendiri juga berpikir-pikir ketika ingin mendekati Fuji. Jadi sama-sama serba pakewoh dua orang ini. Karena siapa? Ya karena netizen lah. Yang sudah kayak menghendaki mereka berjodoh, kemudian menghujat salah satunya dan lain sebagainya. Ini menjadi biang dari permasalahan yang terjadi dalam kedekatan mereka berdua. Andai kata netizen menonton saja, kemudian berdoa yang terbaik untuk kedekatan mereka, semoga saja bisa cepat dalam perjodohannya. Itu akan lebih baik lagi ya. Tapi ya begitu, yang namanya netizen kan semuanya minta serba cepat. Kemudian ditambah lagi dari kakaknya Fuji juga komentar seperti itu. Ditambah lagi ada Bunga, Aurelie, sama Ayu siapa itu juga mengunggah hal-hal yang seperti itu.
Dari karakter Aisar ini memang ada jiwa petualang, karena dia di elemen api, semangatnya membara berkorban. Dia kalau kerja di dalam ruangan nggak betah, inginnya kerja di lapangan, bertemu dengan seseorang, bertemu dengan masyarakat, atau bertemu dengan alam. Jadi yang disuka itu memang seperti itu. Ada jiwa petualangan di dalam diri Aisar. Selanjutnya satu kartu lagi untuk karir Aisar di negara Indonesia. 7 jangkir. Masalah dengan Fuji pada akhirnya membuat pikirannya juga terganggu. Yang tadinya ingin fokus mendekati Fuji, tapi pada akhirnya ya disisihkan untuk sementara waktu seperti itu. Jadi untuk karir Aisar di negara Indonesia, tanpa adanya Fuji dia tetap akan bersinar. Hanya saja juga harus hati-hati karena dari circle pertemanannya bisa membuat karirnya menjadi berantakan. Karena Aisar ini orangnya tidak pilih-pilih dalam pertemanan, sehingga nggak peduli apakah orang ini baik atau jahat, ya diterima saja. Nah di sini juga karena efek dari ontran-ontran yang ada kaitannya dengan Fuji, dia menjadi stres, tertekan, yang pada akhirnya dia kayak hati-hati dalam mendekati Fuji. Ini karena seperti itu. Ternyata yang keluar ini adalah energinya Fuji lagi. Dimana Fuji merupakan gerbang pintu pembuka dikenalnya Aisar oleh kebanyakan netizen Indonesia ya. Untuk masalah materi sekarang ya, apakah Aisar akan mendapatkan keuntungan dalam materi yang begitu banyak ketika dia berkarir di negara Indonesia? Materi 8 koin. Jadi dia masih kayak meletakkan pondasi di sini karena dia kan masih baru memulai karir di Indonesia. Tapi di sini sudah ada 8 koin, di mana dari pondasi-pondasi karirnya nanti bisa ada kemajuan yang luar biasa. Angka tertinggi kan 10 koin, di sini 8 koin. Dalam memulai usaha aja pondasinya sudah angka 8, tinggal 2 angka lagi sudah 10 koin ya teman-teman. Jadi kurang 2 langkah lagi dia akan bisa luar biasa di negara Indonesia karirnya. Oh, the Empress. Dia akan makmur. Rezekinya luar biasa di negara Indonesia. Nah, dengan kerja kerasnya dia akan mendulang kemakmuran di Indonesia, dan dia memang cocok untuk kerja berkarir di negara Indonesia. The Empress gambarnya Ibu Permaisuri, gambar kemakmuran, gambar lambang kasih yang luar biasa. Sangat bagus. Jadi luar biasa nanti karirnya di negara Indonesia. Tapi hati-hati Aisar, dengan kesuksesanmu nanti sepertinya ada yang kurang suka, ada yang iri dengki, karena di sini ada simbol transformasi, perubahan. Nah, jadi untuk Aisar harus hati-hati dalam berkarir, karena circle dari pertemananmu bisa membuat karirmu menjadi kurang bagus. Ditambah lagi ada transformasi, ini ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi di karirmu ketika kamu kurang hati-hati. Seperti itu ya teman-teman untuk Aisar. Aisar ini orangnya kadang-kadang gegabah, kurang pikir panjang. Itu yang perlu diperhatikan.